Ya, selamat sore, salam Just Talk. Ada dua match yang sangat sangat seru, tapi tidak bisa diprediksi dan untuk fansnya pasti mengecewakan, yaitu penampilan Chelsea dan Man City. Kita bahas Chelsea dulu ya. Jadi gue nonton dan gue agak kecewa karena setelah melihat data ternyata lawan klub yang rankingnya 1 sampai 12 itu Chelsea 6 kali main, 3 kali kalah, 3 kali seri. Nggak pernah menang lawan papan tengah ke atas. Oke. Dan kalau lu lihat, kan gue selalu bilang jangan hanya lihat skor. Kenapa? Karena kalau permainan lu bagus, lu create banyak peluang, kemenangan itu akan datang sendiri. Lu sekali kalah lu suek lah, kasarnya begitu. Cuman dari permainan ini pun enggak. Match terakhir waktu kalah enggak, lawan Everton ya, itu enggak banget. Dan sekarang pun enggak banget. Di Kalau gue bilang alasan ya bahwa bahwa apa namanya, tidak ada winger. Buktinya si Pulisic sudah balik. Yang nggak ada itu kan praktis cuman Ziyech doang. Oke. Terus gue ada bikin sedikit catatan kemarin karena terlalu banyak yang mau gue bahas daripada lupa. Kayak serangan itu terlalu banyak dari kiri sehingga kanan pada saat ada bola kerjasama antara siapa, The Werner atau Havertz di kanan dan siapa namanya si Rhys James itu enggak banget. Oke. Dan pada saat mereka membangun serangan, wingernya itu turun ke bawah kan, insert ke dalam, sehingga jarak antara Giroud dan midfielder itu kalau gue bilang cukup jauh. Dan pergantian posisi antar winger itu masih kurang koordinasi, sehingga pada saat mereka pegang bola itu nggak tahu arahnya kemana, yang ujung-ujungnya crossing lagi. Oke. Di tengah itu ada Mason Mount, ada Havertz, Werner, siapa lagi tuh, Kante, ditambah siapa namanya, si si Chilwell yang berapa kali come up. Rhys James nyaris nggak come up. Tapi gue melihat koordinasi antar pemain, gue nggak tahu apakah itu nggak pernah dilatih atau gimana, gue nggak paham. Terlalu individual mainnya, dan visi itu nggak ada. Sampai Giroud tuh berapa kali turun ke bawah, pada saat Giroud turun ke bawah nggak ada yang masuk lah. Kan intinya, dan Wolves itu nggak parkir bis ya. Dan apa namanya, itu yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Lampard karena jarak antar lini, dan mereka benar-benar pasang 3 lini selalu meninggalkan 2-3 pemain di depan. Itu berani banget dan berhasil kalau kalau gue bilang. Sehingga Rhys James itu setengah-setengah. Dia nggak come up, malah dia masuk ke dalam. Ya, kalau masih ada orang bilang Rhys James lebih bagus dari Trent Alexander-Arnold, gue rasa kalian mending main catur aja ya. Karena dari segala segi nyaris nyaris ngasih penalti, defense-nya juga salah, terlalu memberi banyak ruang sehingga gol di flag, gol pertama. Terus 2 kali shooting kena burung. Chelsea dapat bonus 2 burung. Dan yang bikin lebih menyedihkan lagi, tahu apa? Gol, peluang besar itu di luar gol ya. Peluang besar itu praktis dari corner kick. Zuma kena mistar, Giroud berbahaya, agak sedikit tinggi. Tapi shot on target satu, yaitu golnya. Sampai menit keberapa? Sampai menit 56 60. Habis itu gue nggak cek lagi ya. Nah, gue berpikir jujur, penilaian gue terhadap Lampard itu sama seperti Arteta, menurun. Gue kasih kredit mereka berdua mainnya ya, awal musim lalu bagus, tapi menggeser Alonso dan Aspi demi Chilwell dan Rhys James, untuk gue itu nggak banget. Chilwell nggak jelek, tapi masih jauh dibilang hebat, selevel sama Alonso. Tapi kalau gue bilang Alonso jam terbangnya lebih tinggi.
timingnya lebih bagus. Oke. Jadi buat apa lu beli ratusan juta pemain kalau lu cuma ngandelin corner kick atau crossing atau apa? Nggak ngerti gue. Perpaduan antara Werner, Havertz dan Mason Mount itu kalau menurut gue nggak jalan sama sekali. Oke. Ya gue terus pada saat pergantian pemain sistemnya itu nggak dirubah, sama aja, nggak mengorbankan pemain belakang atau apa. Dan setelah Chelsea cetak gol di menit 50, praktis bertahan. Habis itu Wolves yang mendominasi. 1-1 menit 66 Wolves yang mendominasi. Oke. Defense-nya Chelsea tidak bisa mengantisipasi skill individunya. Skill individunya Neto lah, siapa namanya, Podence lah, dan terutama di babak kedua. Babak pertama masih oke lah. Babak kedua itu benar-benar Chelsea sangat amat kewalahan. Dan ini yang bikin menyedihkan. Terutama kalau gue jadi fansnya Chelsea, gue akan cemas. Kenapa? Karena bukan masalah kalah itu it happens. Tapi caranya, dan untuk kalian berita bagus, gue tadi baru baca, gue nggak tahu bener atau nggak, kayaknya hari Senin, bukan weekend ini, setelah itu Ziyech bisa dimainkan lagi. Jadi atau mungkin setengah babak dia akan bermain, gue nggak tahu juga. Hanya kalau gue jadi fansnya, gue akan bilang, this team is going nowhere. Si Lampard itu terlalu fokus kepada pemain Inggris, Reece James, Chilwell, siapa namanya, Mason Mount, Tammy Abraham. Gue prediksi Wolves itu akan bermain bertahan. Makanya gue bilang di preview Tammy Abraham yang main. Ternyata jujur gue jarang nonton Wolves. Ternyata Wolves berubah. Pada saat lawan Arsenal babak kedua itu Wolves tahu gue parkir bis loh. Tapi ternyata Lampard mengambil keputusan yang benar, yang memainkan Giroud, dan akhirnya gol. Orang bilang passingnya Chilwell bagus nggak? Passingnya Chilwell itu satu kali sampai ke sasaran, sisanya nggak sampai. Jadi apakah lu hanya nilai dari situ aja, atau lu nilai dari efektivitasnya? Jadi untuk gue Chelsea ini harus cemas, serius. Kalau Ziyech main pun, at least crossing ada, tapi belum tentu lu cetak gol kalau sisanya nggak kompak. Ya, Pulisic mungkin baru datang, apa nggak begitu kelihatan. Mason Mount juga so-so aja. Justru untuk gue Kante yang lumayan bagus. Tapi sudahlah, kita lihat weekend ini Chelsea gimana. Terus City juga mainnya keren banget. Kerennya itu ya ball possession kerennya. Dan penyakitnya sama, tidak berubah. Padahal Wolves itu udah lama, WBA udah lama tidak pernah menang di kandang City. Oke. Yang namanya Sterling itu bapuknya minta ampun. Dapat 2 peluang besar, bukannya shooting, bukan heading ke arahnya ke kiper. Gundogan juga sama, headingnya arah ke kiper. Terus Mendy, aduh, Sterling sama Mendy itu butuh 3 hari untuk beresin rambutnya, sehingga mereka lebih fokus ke rambutnya daripada fokus ke lapangan. Kayaknya Sterling semenjak rambutnya digituin, mainnya ancur-ancuran. Jadi kalau di situ, kalau gue bilang pemainnya terlalu banyak yang tidak konsisten. Sebelumnya Mahrez, kemarin dicadangin. Terus ya praktis yang konsisten itu cuman De Bruyne, Gapsus nggak begitu kelihatan. Akhirnya Aguero dimainin, tapi terlambat kalau gue bilang, atau apa namanya, dia butuh waktu lagi lah. City nggak punya pemain lainnya yang bisa merombak defense lawan. Si Pep melakukan beberapa rotasi dengan posisi yang sama, which is good karena jadwalnya sangat padat ya. Tapi pemainnya Pep, gue nggak ngerti ya, pemain City ini jauh ngedrop dibanding, nggak usah lama-lama, 2 tahun yang lalu lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah tahun lalu udah mulai ngedrop kan. Tahun ini
belum bangkit lah, kasarnya seperti itu. Kadang main bagus, kadang nggak. Cuman mereka kesulitan satu hal, yaitu cetak gol. Dan kemarin kelihatan kalau nonton si Pep itu bener-bener irritated, marah, kesel di pinggir lapangan, sangat kelihatan. Padahal WBA selain gol itu nyaris nggak dapat peluang sama sekali. Gue nggak tahu ini IPL mau kemana karena terlalu banyak skor yang nggak jelas. Mungkin ya Januari itu tim-tim ini pelan-pelan menjadi stabil. Kalau enggak, nah jadi lu bisa berharap sampai akhir tahun ini banyak kejutan. Bahkan tar malam masih ada Liverpool, Spurs, Arsenal main, terus besok MU. Nggak tahu, mungkin ada kejutan atau enggak, kita lihat aja. Tapi permainan papan atas terutama ya, tim-tim papan atas itu sangat tidak stabil. Oke, itu aja dulu sementara. Thanks for watching.